Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita kembali merenungkan akan makna hidup dalam keluarga Kristen. Dan tema yang diangkat adalah keluarga yang melawan egosentris. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di satu persekutuan wilayah, ya sebentar lagi nanti Rebu yang akan datang, kita akan ada persekutuan wilayah. Maka kita siap-siap berbondong-bondong datang lagi dalam persekutuan wilayah ya. Nah, saat ramah tamah persekutuan itu sudah selesai, di akhir persekutuan itu ada ramah tamah, biasanya ada hidangan yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Terjadilah percakapan antar orang tua. Nah, orang tua yang pertama bertanya kepada yang lain, "Anak ibu sekarang di mana?" "Oh, setelah lulus kemarin itu anak saya sekarang di Papua." "Wah, lah kok jauh jauh sekali di sana. Lah terus nanti pulangnya bagaimana?" Lalu orang tua yang satu ini menjawab, "Oh, lumayan ya, karena di sana dia bekerja di perusahaan yang besar, gajinya lumayan, fasilitasnya lumayan, jadi dia bisa pulang setiap tahun." Wah, ya enak kalau gitu. Asal gajinya besar sih, bekerja di tempat jauh enggak masalah. Nah, lalu nimbrung satu orang tua lain. "Ya betul, seperti kakak saya. Sekarang dia di Kalimantan." "Wah, dulu waktu mau berangkat ke Kalimantan, dilarang sama orang tua kami. Tapi sekarang dia sudah sukses. Usahanya berhasil, pekerjaannya juga lancar." "Wah, di sana kakak saya itu makmur. Kalau di Kalimantan itu apa saja tuh bisa menjadi uang kok." Nah, lalu ibunya, "Wah, ya semoga nanti putra ibu di Papua sukses ya, berhasil. Amin, doakan saja." Percakapan yang lazim di antara orang tua, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang menceritakan yang bangga terhadap putra-putrinya. Percakapan yang biasa sebenarnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ajak mari kita sedikit mencermati ya percakapan mereka. Percakapan itu tidak salah. Tidak ada yang salah percakapan itu. Percakapan yang mendorong orang tua untuk tetap terus mendoakan anaknya, juga saling mendoakan, "Nah, doakan saja anak saya di Papua berhasil," kan begitu tadi ya. Tapi coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika ada percakapan seperti itu, anak kita ada di tempat yang jauh, lalu ada satu pertanyaan atau ada satu pernyataan, "Lah, di Papua, kalau di Papua itu di gereja mana ya kalau kebaktian ya? Saya belum pernah kebayang Papua itu. Oh, anak saya sudah ketemu gereja, waktu berangkat itu saya tuh sudah wanti-wanti, 'Nok, kalau kamu sampai sana cari gereja, saeneke gereja. Sing penting kamu bisa ibadah.'" Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dalam percakapan itu ada satu dua percakapan, pertanyaan atau pernyataan seperti itu, rasanya bagaimana? Rasanya aneh ya? Rasanya aneh ya? Wah, gue wis hal-hal rohani itu dibicarakan hari Minggu aja. Ini bukan hari Minggu, wis membicarakan yang bukan rohani. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Jangan seperti itu. Kisah yang kita baca hari ini, ada seorang laki-laki pria kaya yang paruh baya, rupanya sudah cukup berumur. Kita melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang ubahkan dalam diri pria ini. Sama seperti percakapan tadi ya. Percakapan yang sangat lazim, tapi kurang lengkap. Tuhan Yesus waktu itu berjumpa dengan laki-laki yang parubaya, yang kaya, yang dia berlari-lari. Perhatikan Bapak Ibu ya, dia berlari-lari. Saat itu orang kaya akan terlihat dari pakaian sebagai menunjukkan status sosialnya, pakaian jubah panjang yang juga berlapis-lapis dan tentu banyak pernak-perniknya, berlari.
tidak eman dengan jubahnya. Seperti saya ini sekarang pakai jubah ya, jubah untuk baptisan nanti. Berlari, tidak malu, karena dia ingin ketemu dengan Yesus. Dan dicatat tadi dia tersungkur sujud menyembah dia. Kayak ada satu ketergesaan untuk memperoleh satu konfirmasi atau penegasan mengenai apakah yang selama ini dia lakukan itu benar atau tidak. Bapak yang dikasih Tuhan, orang itu bertanya, tersungkur lalu berkata, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak yang dikasih Tuhan, sebelum menjawab lebih jauh, Tuhan Yesus bertanya dulu, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara, kalau kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus ini kayaknya aneh ya. Lah, bukankah Tuhan Yesus itu memang guru yang baik? Bukankah dia itu guru yang mudah sekali tergerak oleh belas kasihan? Siapa saja dia sembuhkan, tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang agama bahkan. Mereka orang Yahudi, agama Yahudi, dan banyak orang-orang yang bukan Yahudi itu datang meminta pertolongan Tuhan Yesus dan disembuhkan. Orang-orang yang dipinggirkan, yang diasingkan, orang-orang penyakit yang kena kusta itu juga dia pedulikan. Bukankah itu baik? Guru yang baik. Kenapa Tuhan Yesus melarang laki-laki ini mengatakan guru yang baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Apakah ini Tuhan Yesus mau menunjukkan kerendahan hati? Bukan, Bapak Ibu, bukan. Tuhan Yesus tidak sedang menunjukkan kerendahan hatinya, bukan. Tapi Tuhan Yesus sedang hendak mengubah fokus atau pemikiran yang utama dalam diri pria kaya paruh baya ini. Fokus dari dirinya sendiri menjadi fokus kepada Allah. Karena itu tadi dikatakan, "Kenapa engkau sebut aku baik? Bukankah yang baik itu hanya Allah?" Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, laki-laki ini melihat Yesus secara fisik. Dia melihat Yesus, karya Yesus di mana-mana dia melihat. Mungkin dia juga selama ini mengikuti, mendengar, gak hanya mendengar tapi juga mengikuti. Dan dia menilai Yesus ini guru yang baik. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus ubah dalam diri pria ini adalah bukan hanya soal melihat aku, tapi melihat Allah. Karena itu dikatakan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu Tuhan Yesus langsung, "Tidakkah engkau mengetahui?" Engkau tentu mengetahui. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi Tuhan Yesus sedang mau mengubah ya, fokus dari orang ini dari diri sendiri kepada fokus kepada Allah. Langsung dia ingatkan, tentu kamu tahu segala perintah Allah. Tadi yang disebutkan. Luar biasa menakjubkan Bapak Ibu, laki-laki itu mengatakan, "Aku sudah, sejak masa mudaku, aku sudah melakukannya." Rupanya orang kaya paruh baya ini sudah melakukan segala perintah Allah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sejak masa mudanya. Luar biasa Bapak Ibu ya, taat sekali orang ini. Sama seperti orang Farisi. Tapi bedanya adalah, orang Farisi dikatakan Tuhan Yesus, "Hei engkau orang munafik." Tapi pria ini tidak disebut oleh Tuhan Yesus munafik loh Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, pria kaya paruh baya ini memang benar-benar orang yang taat, orang yang saleh, orang yang tahu perintah Tuhan dan melakukannya bahkan sejak mudanya, konsisten. Tuhan Yesus tidak menegur, Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu munafik, tidak. Justru Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.
Berbeda dengan imam-imam, orang-orang Farisi itu yang memang mereka taat sekali akan Taurat. Tapi Tuhan Yesus tahu hati mereka. Seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya busuk. Di Matius 23 itu perkataan Tuhan Yesus terhadap orang-orang ini sangat keras. Golongan Farisi, imam-imam itu orang-orang kaya, Bapak Ibu. Sama seperti pria ini. Orang kaya, paruh baya. Dan sejak masa mudanya dia katakan, aku melakukannya sejak muda. Dan Tuhan Yesus menaruh kasih. Memandang dia dan menaruh kasih. Berarti orang ini sungguh. Sejak masa mudanya memang taat. Luar biasa ya. Karena itu Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduannya. Dia ingin mendapatkan kehidupan kekal. Karena itu tanya kepada Tuhan Yesus. Betul tanyanya kepada dia. Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus mengatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wah laki-laki ini luar biasa, pria kaya ini luar biasa. Dia orang yang taat. Semua yang dikatakan kepada Tuhan Yesus, aku sudah melakukan sejak muda, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kurang satu lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, respon apa dari pria kaya ini? Dicatat, pria ini kecewa, sedih, lalu meninggalkan Tuhan karena banyak hartanya. Apakah Tuhan Yesus ingin menjebak laki-laki ini? Apakah Tuhan Yesus sengaja menolak laki-laki kaya ini? Apakah Tuhan Yesus ingin menyulitkan dan menyudutkan pria kaya ini? Supaya hartanya dijual, diberikan kepada orang lain dan menjadi miskin terus baru ikut aku? Apakah Tuhan Yesus anti kekayaan? Sehingga jangan harap kamu orang kaya ikut aku. Apakah seperti itu? Bapak Ibu, mari kita tengok sedikit ya. Di dalam Lukas pasal 8, dicatat di sana ayat 3 demikian. Coba perhatikan. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu. Rombongan itu adalah Yesus dan murid-muridnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa Bapak Ibu? Kekayaan mereka. Jadi Tuhan Yesus kan tidak menolak kekayaan, tidak anti kekayaan. Kalau anti kekayaan, Tuhan Yesus tidak akan menerima pelayanan perempuan-perempuan kaya ini. Juga kalau kita ingat kisah Zakius, Bapak Ibu. Dicatat di sana dalam Lukas 19, Zakius itu orang kaya. Kepalanya orang kaya. Kepalanya pemungut cukai. Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, tinggal di rumahnya barang sehari. Terus kemudian berikrarlah Zakius. Lukas 19 ayat 8 mencatat demikian. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat Bapak Ibu, sini tidak seluruh hartanya Zakius loh. Separuh. Lah Zakius itu saya membayangkan dia memang orang-orang yang benar kaya. Separuh hartanya. Kemudian kalau ditemukan 5, 4, atau 7, atau berapa kasus dia mencurangi, dia menipu, akan membayar 4 kali lipat. Saya percaya hartanya tidak akan habis saat itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak meminta Zakius untuk menyerahkan seluruh hartanya dan menjual kepada orang miskin. Perempuan-perempuan yang kaya tadi pun juga tidak dicatat untuk melakukan hal yang sama. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pria kaya ini.
Pria kaya parubaya. Nah jadi, kenapa? Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu pada pria kaya parubaya ini Bapak Ibu? Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus ingin mengubah pola pikirnya, fokusnya, paradigmanya. Pikiran-pikiran yang paling dalam. Dari memikirkan diri sendiri, memikirkan perkara-perkara duniawi, beralih kepada perkara-perkara sorgawi. Orang kaya ini memang, tadi sudah dikatakan, memang sudah melakukannya sejak masa mudanya. Tapi kurang satu, Tuhan Yesus tadi katakan demikian. Hanya tinggal satu langkah saja. Hanya satu lagi kekuranganmu, Tuhan Yesus tadi katakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi laki-laki ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan kecewa dan sedih. Padahal, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, tadi ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus sudah memberikan kata kuncinya. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan orang ini menjadi benar-benar miskin. Tapi sayangnya saudara kita ini orang kaya yang parubaya ini kehilangan pesan penting dari Tuhan Yesus. Karena yang masih ada dalam benak pikirannya adalah perkara-perkara duniawi. Harta yang ada pada dirinya menutup harta surgawi yang sedang Tuhan Yesus sampaikan. Bapak yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca kisah ini, bukan saat ini saja, setiap kali membaca kisah ini, satu eman banget ya. Orang ini sudah saleh, sudah baik hidupnya. Tinggal satu langkah lagi. Kenapa kok dia tidak bertanya ya sama Tuhan Yesus? Guru, apa itu harta surgawi? Lah mau tanya ya. Tapi waktu itu laki-laki enggak tanya, kok langsung pergi. Bapak yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus melihat dalam diri laki-laki ini. Karena itu dia memandang dia dan menaruh kasih. Orang ini sudah baik. Orang ini sudah saleh. Di dalam kekayaannya, dia ini tidak tergoda untuk melakukan kejahatan. Karena saat itu orang kaya identik dengan lalim, zolim, sewenang-wenang. Tapi orang kaya ini enggak. Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Tinggal satu lagi nak. Saya membayangkan waktu itu Tuhan Yesus memandangnya dengan penuh kelembutan. Berharap orang ini menyadari sesuatu. Karena itu tadi Tuhan Yesus katakan, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Setelah itu datanglah kemari ikut aku. Tapi ternyata pria ini bertanya saja soal apa itu guru harta di surga. Dia tanya saja tidak. Dia sudah mengambil kesimpulan sendiri. Aku masih memikirkan hartaku. Harta yang ada padaku. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang kaya parubaya ini masih berfokus pada perkara-perkara duniawi, bukan surgawi. Padahal dia tadi tanya ya soal bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia sudah di depan pintu, gambarnya sudah di depan pintu kerajaan kekal itu, kerajaan surga itu. Tinggal pegang gagangnya dan bukalah itu. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak tertarik sama sekali dengan harta surgawi. Harta surgawi itu seperti apa toh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Bagian perikop yang kita baca dari ayat
28 sampai 31. Di sana diberi judul upah mengikut Yesus. Petrus bertanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun, perhatikan ini, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Lah ini loh, ini bukankah yang tadi ditanyakan oleh pria kaya parubaya? Engkau akan menerima 100 kali lipat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi ya? Kalau kamu jika mereka karena Injil, karena aku meninggalkan rumah, saudara laki-laki, perempuan, ibu, tanah atau ladangnya akan mendapatkan 100 kali lipat. Apa yang ada dalam benak kita? Apakah setelah kita mau mempersembahkan untuk renovasi ini ya, untuk renovasi, Tuhan, aku tergerak oleh perkataan Tuhan Yesus ini, jika meninggalkan rumahnya, saudara ladangnya akan mendapat 100 kali lipat. Amin, amin, amin. Rumahku ini akan kujual. Uangnya, hasil penjualan akan kupersembahkan untuk renovasi gedung gereja. Dan Tuhan akan memberiku 100 kali lipat. Haleluya, amin. Setelah dijual, uangnya dipersembahkan, tidak datang 100 kali lipat itu Bapak Ibu. Terus bagaimana? Apakah Tuhan mengingkari janjinya? Ingat Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bukan soal harta di dunia, tapi ini soal harta di surga. Paulus, kisah yang mirip dengan pria kaya ini, tapi berbeda peristiwanya, terjadi pada Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 5-8, saya akan kutip ayat 7 dan 8 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus sudah, kalau boleh disebutkan, sudah mendapatkan segala-galanya. Sebagai orang Yahudi, secara status sosial, status hukum, status ekonominya, dia sangat mapan. Termasuk juga dia punya kuasa. Tetapi dianggap itu semua itu seperti sampah. Dibandingkan dengan pengenalanku akan Kristus. Demikian juga dengan Zakius. Dia tidak lagi mempedulikan hartanya, mau setengahnya aku akan serahkan kepada orang-orang miskin. Ya kok cuma setengah ya? Jangan menghitung itunya Bapak Ibu. Tetapi hati yang tulus, yang mau memberikan sesuatu untuk Tuhan. Demikian juga dengan perempuan-perempuan kaya tadi. Suaminya mungkin belum mau percaya siapa Yesus itu. Itu calon pemberontak. Mungkin di antara mereka juga melakukannya sembunyi-sembunyi dari suaminya. Zakius, perempuan-perempuan kaya ini, dan juga Paulus. Mereka, pikiran mereka, fokus hidup mereka, sudah memikirkan hal-hal atau perkara-perkara surgawi. Mereka sudah memperoleh 100 kali lipat. Harta surgawi seperti apa toh? Nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Ini contoh sederhananya saja untuk memudahkan kita. Di bulan keluarga ini, lagu yang akan sangat kita ingat itu lagu ini. Harta yang paling berharga adalah,
Iya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul apa salah, Bapak Ibu? Banyak yang ragu-ragu ya. Betul apa salah? Harta yang paling berharga itu emas, berlian, atau keluarga? Nah, bingung ya. Mana yang berharga ini, harta berharga itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau seseorang, satu keluarga hidup dalam kemiskinan, hidup di dalam segala keterbatasan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, apalagi untuk bisa menyekolahkan anak. Apa yang dimaksud harta yang paling berharga itu adalah keluarga, bagi keluarga kayak gini Bapak Ibu. Apakah kita bisa melihat harta yang paling berharga keluarga jika ada keluarga seperti ini? Bisa enggak Bapak Ibu? Tolong yang bisa melihat, tolong tunjuk tangan saja. Ada enggak Bapak Ibu bisa melihat? Inilah karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kenapa engkau sebut aku baik? Hanya Allah yang baik. Karena pikiran kita masih terfokus pada perkara-perkara duniawi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kenapa? Walaupun keluarga ini hidup di dalam segala keterbatasan. Tetapi di mana di situ ada kasih, ada pengampunan, ada penerimaan, ada penghargaan, ada pelukan hangat. Bukankah disitulah harta yang paling berharga, Bapak Ibu? Saya sangat terkesan dengan satu cerita sekolah minggu. Judulnya, miskin berarti tidak bisa memberi, tidak ada yang... Miskin berarti tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dan ceritanya tentang apa Bapak Ibu? Tentang keluarga yang menjadi korban kebakaran. Si anak dan ibu hartanya habis. Yang tersisa boneka milik si anak yang sudah sedikit terbakar, sedikit gosong lah itu karena kena angin, kena api. Tapi itu boneka yang bisa diselamatkan oleh si anak. Lalu dalam cerita itu si anak itu melihat ada satu temannya, jadi kebakaran itu terjadi di kampung itu. Dia melihat temannya itu kasihan, temannya ini menangis saja karena dia tidak punya mainan, temannya ini. Lalu si anak ini yang punya boneka yang kok sedikit hangus tadi itu, sedikit kena api, bertanya sama ibunya, "Bu, aku sebenarnya ingin membantu temanku itu, tapi kita ini kan miskin, tidak punya apa-apa. Harta kita semua sudah habis. Bagaimana ya, Bu?" Lalu ibunya berkata dengan bijaksana, "Nak, kita itu tidak miskin. Miskin itu berarti tidak punya apa-apa untuk diberikan. Coba lihat kamu, coba lihat kita. Apa yang bisa kamu berikan untuk temanmu itu?" Si anak ini melihat bonekanya yang sudah gosong sedikit. Dia ragu-ragu sambil menunjukkan kepada ibunya. "Masa boneka ini, Bu? Kamu bayangkan kalau temanmu itu menerima boneka ini, sementara dia tidak punya mainan lainnya, semuanya habis terbakar, kira-kira senang enggak? Ya ini nanti aku bersihkan sedikit supaya kelihatan rapi, gosong-gosongnya sedikit hilang. Mungkin dia senang, Bu. Ya berikanlah." Jadi kita enggak miskin ya, Bu. Harta yang paling berharga bagi si anak ini adalah ibunya, keluarganya. Harta yang paling berharga dalam keluarga bukan karena keluarga ini kaya. Bukan karena punya rumah di mana-mana. Bukan crazy rich. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada seorang crazy rich yang luar biasa kaya. Tetapi di dalam keluarga mereka ada perseteruan, konflik, saling menyakiti, saling melukai, perkataan-perkataan yang diumbar di media sosial, di televisi. Kita melihat beberapa perseteruan antara ibu, anak, dan lain sebagainya.
Apakah bisa dikatakan rumah yang magrong-magrong besar mewah dengan segala fasilitas yang lengkap itu dikatakan keluargaku adalah harta yang paling berharga? Enggak, bukan? Nah, itulah yang dimaksud harta surgawi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan soal hal-hal duniawi, hal-hal materi, hal-hal fisik. Tetapi apa yang kita rasakan? Kita kehilangan orang tua karena menjadi Kristen. Kita kehilangan keluarga besar karena menjadi Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kesaksian. Saudara-saudara kita yang dikucilkan oleh keluarganya karena Kristen. Bertahun-tahun kemudian, di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan keluarga ini, untuk terus mendoakan keluarganya, mereka bisa bersama kembali, diterima oleh keluarganya. Walaupun keluarga asalnya juga mungkin memang tidak menjadi Kristen. Bisa berkunjung waktu Lebaran, bisa berkunjung pada hari-hari raya agama yang lain. Natalan juga datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sama seperti Tuhan Yesus yang inginkan orang kaya parubaya tadi itu melihat, yaitu harta surgawi. Mari kita pikirkan perkara-perkara surgawi. Jangan hanya perkara-perkara duniawi. Seperti Rasul Paulus tadi di Filipi pasal 3, di ayat 10 dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perkara-perkara apa yang kita ajarkan, kita tekankan, kita fokuskan dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memiliki masa remaja yang menyenangkan. Walaupun tumbuh di tengah keluarga yang sederhana. Tapi saya merasa bersyukur karena banyak anggota keluarga besar kami yang memberikan perhatian, dukungan kepada keluarga kami. Dan kami sebagai anak-anak waktu itu termasuk saya memandang keluarga-keluarga saudara-saudara kami ini, wah, hebat, berhasil. Dan itulah yang selalu mereka sampaikan kepada kami, kepada saya. Terlebih ketika saya sudah masuk ke SMA waktu itu. Nah, setiap kali datang rutin ya, datang ke dalam pertemuan-pertemuan keluarga besar atau Lebaran, kadang itu kalau kumpul semua keluarga besar. Selalu saja setiap kali saya ke tempat keluarga kami, keluarga saya, keluarga besar saya itu, selalu saja diberikan wejangan-wejangan, motivasi hidup. Nah, saya bersyukur sekali karena akan hal itu. Apalagi ketika saya SMA, kamu nanti kalau lulus SMA mau kemana? Mau kuliah apa mau kerja? Kalau kuliah, wah dia saudara-saudara keluarga kami ini memberikan pandangan-pandangan yang positif. Kalau kamu kuliah, nanti kamu cari kalau bisa tuh di perguruan tinggi negeri. Karena begini. Nanti kamu cari jurusan yang seperti ini. Cari jurusan yang mudah mencari pekerjaan dan juga dicari. Nanti kamu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar seperti ini, seperti dia disebutkan keluarga-keluarga besar kami yang sudah berhasil itu. Wah, saya bayangkan, iya ya, sebagai anak muda, anak remaja yang sedang studi, sebentar lagi, beberapa tahun lagi, 2 tahun lagi akan lulus, begitu. Sudah membayangkan, aku nanti kuliah di sini. Tapi kalau kuliah, nanti uangnya dari mana? Tapi juga diberikan saran juga, kalau kamu nanti mau kerja, nanti ikut Pak D ini, ikut Om ini. Wah, begitu ya, nanti kamu akan, sana pekerjaannya bagus, apalagi kalau dapat proyek. Wah, ya. Bapak yang dikasih Tuhan, hal itu memberikan semangat bagi saya untuk rajin belajar, untuk menata cita-cita saya. Ya, belum saya memulai start untuk berlari di jalur menjadi kaya itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Satu kali
dalam satu retreat bersama teman-teman remaja di GKI Ambarawa saat itu, ada di satu tempat retreat, di situ saya menemukan satu kenyataan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya walaupun saya tidak kaya. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib berkorban untuk saya yang tidak kaya ini. Karena waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpikir kalau saya kaya, maka saya akan dihargai, saya akan dihormati, saya akan disegani, akan memperoleh banyak hal yang baik seperti saudara-saudara saya itu. Karena itu ketika menyadari kenyataan itu bahwa Tuhan walaupun saya itu tidak kaya, Tuhan sangat mengasihi saya tertunduk di hadapan Tuhan Yesus, mohon ampun. Mohon ampun, Tuhan ampuni saya, selama ini saya tidak menyadari bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi saya apa adanya tanpa melihat status, tanpa melihat keadaan saya, mau mengampuni dosa-dosa saya. Dan saat itu saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai dari retreat itu saya semakin semangat melayani Tuhan. Dan ketika sudah kelas 3, waktu itu saya kelas 2 SMA ya, mau naik kelas 3, mengalami kelahiran baru tadi itu, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Waktu kelas 3, apakah dengan tadi saya itu sudah berdoa kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, apakah saya tidak mencari tempat kerja atau tempat untuk kalau Tuhan izinkan kuliah, tempat yang mudah untuk mencari pekerjaan, kuliah yang baik, sehingga nanti lulus mudah mencari pekerjaan dan mendapat gaji yang besar? Masih Bapak Ibu. Apakah ketika saya sekolah, itu kan masih kelas 3 ya, saya tidak rajin belajar supaya mendapat nilai yang tinggi, supaya nanti dapat beasiswa kalau mau kuliah? Masih Bapak Ibu. Masih. Walaupun saya tadi mengatakan Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Bukan berarti setelah lulus SMA ini saya mau kuliah teologi, bukan. Enggak. Saya sama sekali tidak berpikir itu. Saya tidak berpikir untuk menjadi hamba Tuhan dan pendeta. Tetapi saya berpikir saya akan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada diri saya. Saya tetap menyelesaikan sekolah SMA. Puji Tuhan diberi kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa dan dibantu oleh saudara. Di tempat kuliah yang menurut saya akan mudah mencari pekerjaan karena dibutuhkan di mana-mana. Ya, saya waktu itu kuliah di ekonomi. Dan saya menyelesaikan sampai tuntas, dan setelah itu saya mencari pekerjaan yang kira-kira gajinya juga besar. Saya juga mencari itu, Bapak Ibu. Tetapi yang membedakan adalah, ketika saya berusaha belajar sebaik mungkin, ketika saya kuliah untuk menyelesaikan kuliah dan mencari pekerjaan, walaupun dengan gaji yang besar tadi itu, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk membuat saya dihargai, membuat saya ini loh, aku sudah berhasil, aku sudah sukses, bukan. Tapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, dan apa yang akan saya peroleh dengan sebagai konsekuensi dari apa yang saya kerjakan, itu saya lakukan untuk Tuhan. Semua saya jalani bukan lagi dengan fokus pada perkara-perkara duniawi, melainkan fokus pada perkara-perkara surgawi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bekerja di satu perusahaan selama 6 tahun. Dan saya meninggalkan pekerjaan itu bukan karena saya menyesali pekerjaan saya. Saya senang sekali dengan pekerjaan saya. Saya bangga dengan pekerjaan saya. Karena dengan pekerjaan saya itu, saya bisa memuliakan Tuhan. Jadi ketika saya meninggalkan pekerjaan untuk sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan, bukan karena mengingat ini, tapi karena ada panggilan khusus lagi yang membuat saya, baiklah Tuhan, saya tak fokus saja. Fokus untuk melayani Tuhan penuh waktu.
Walaupun kalaupun saat itu saya tidak memilih untuk sekolah teologi, tetap bekerja, ya saya juga tetap melayani. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita jangan memikirkan perkara-perkara duniawi. Tapi mari kita pikirkan perkara-perkara surgawi. Walaupun saat ini, Bapak, Ibu, Saudara masih dalam pekerjaan, masih dalam profesi, masih dalam usaha yang dilakukan. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi hamba Tuhan, tidak harus sekolah khusus teologi untuk melakukan hal itu. Tuhan Yesus tidak anti kekayaan. Tuhan Yesus menginginkan orang kaya sekalipun menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah ini keluarga yang melawan egosentris. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai dan perkara-perkara surgawi dalam keluarga, sebenarnya dan mestinya kita juga sedang mengajarkan tentang nilai-nilai dari Tuhan Yesus, bukan? Yang penuh dengan belas kasih dan pengorbanan. Ya seperti permintaan Tuhan Yesus kepada orang kaya parubaya tadi. Sayang orang kaya tadi tidak melakukannya. Dan puji Tuhan, saya tidak meniru apa yang dilakukan oleh pria parubaya tadi, walaupun saya bukan orang yang kaya. Tetapi kiranya Bapak Ibu Saudara juga tidak melakukan yang sama seperti pria parubaya tadi. Sedih, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dalam keluarga kita ajarkan nilai-nilai dari Tuhan Yesus. Kita ajarkan perkara-perkara duniawi itu tidak menjadi perkara yang sangat penting. Tetapi perkara-perkara surgawilah yang akan mendasari, yang akan melandasi, yang akan menolong kita mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia. Dan Tuhan Yesus akan berkata, marilah engkau hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ketika kita mengerjakan bagian kita, seberapapun harta yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, kepada kita, seberapapun kemampuan, keterampilan, kebisaan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan berarti itu semua kita tinggalkan terus kita datang berbondong-bondong untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta melayani di gereja. Bukan untuk itu. Tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti perempuan-perempuan kaya tadi. Sama seperti Zakius. Paulus punya panggilan khusus. Zakius punya panggilan yang tersendiri. Demikian juga dengan perempuan-perempuan kaya tadi. Dan sebenarnya laki-laki parubaya yang kaya tadi pun juga diajak Tuhan Yesus. Tetapi dia menolak. Biarlah kiranya saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di kanal YouTube tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan akan memberi kita harta surgawi. Ketika dia minta sesuatu dari kita, dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, membiarkan kita miskin dan tidak punya apa-apa. Dia katakan, engkau akan mendapat 100 kali lipat. Dalam makna yang sesungguhnya. Bukan perkara, sekali lagi, bukan perkara-perkara duniawi, tetapi perkara-perkara surgawi. Yang akan membuat kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Seperti Zakius, seperti perempuan-perempuan kaya tadi. Dan juga mungkin ada yang seperti Paulus. Tapi yang pasti, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman.